Perkenalkan, nama saya Maria Theodora, NIM 203022 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode maternal reflektif atau yang disingkat dengan MMR. Metode MMR merupakan sebuah metode dalam berbahasa lisan yang terinspirasi dari seorang ibu yang mengenalkan bahasa kepada anaknya lewat percakapan. Nah, lebih jelasnya lagi, metode maternal reflektif ini bisa disimak penjelasan dari beberapa ahli tunarungu terkait dengan metode tersebut. Yang pertama, menurut A. Van Uden, pembelajaran yang ditujukan untuk anak tunarungu dengan memberikan latihan yang didasarkan dari contoh yang belum ditemukan adalah sebuah cara yang kurang efektif. Metode ini disebut sebagai metode yang paling cocok untuk mengatasi hal ini. Yang kedua yaitu menurut Jatun Rahman, metode MMR adalah sebuah metode yang bermanfaat, meningkatkan kemampuan bahasa anak dan juga kemampuannya dalam berkomunikasi. Yang ketiga yaitu menurut Winarsi, metode maternal reflektif lebih mengedepankan bagaimana cara ibu mengajarkan sebuah bahasa kepada bayinya. Di sini percakapan menjadi salah satu ciri utama pengimplementasian metode MMR. Hal ini tak lepas karena materi ajar dari semua mapel umumnya selalu menggunakan metode percakapan. Dari ulasan beberapa MMR menurut para ahli tersebut, bisa kita simpulkan jika metode ini merupakan sebuah metode di mana percakapan dalam kehidupan keseharian menjadi ciri pokoknya. Dari metode ini, kemampuan bahasa bisa ditingkatkan dan begitu pula dengan kemampuan berkomunikasi anak. Selanjutnya kita masuk pada tahapan MMR. Yang pertama yaitu percakapan dari hati ke hati atau biasa disebut dengan perdati. Merupakan percakapan yang berlangsung secara spontan pada suasana yang santai, rileks, dan terjadi intersubjektivitas atau dua hati memikirkan objek yang sama. Yang kedua yaitu percakapan membaca audiovisual atau yang biasa disebut percami. Merupakan visualisasi kosakata baru yang muncul dari hasil percakapan divisualisasikan baik melalui tulisan, lisan, peragaan, gestur, maupun bahasa isyarat sehingga terjadi pemahaman pada makna kata yang muncul. Nah, yang terakhir percakapan linguistik atau yang biasa disebut percali. Merupakan percakapan yang berkaitan tata bahasa bertitik tolak dari bacaan. Tujuannya adalah agar anak tunarungu mampu merefleksikan topik tata bahasa, mampu menguasai isi dan bentuk bahasa, mampu mengembangkan dan menggali unsur-unsur bahasa. Baiklah, di sini saya akan memperagakan dari tahapan yang kedua. Baiklah, di sini saya akan memperagakan tahapan MMR yang kedua, yaitu percakapan membaca audiovisual atau yang biasa disebut percami. Membaca audiovisual adalah membaca ide-ide anak saat melakukan percakapan yang dituangkan dalam bentuk visualisasi berupa tulisan, gambar, dan peragaan sesuai konteks ide yang diungkapkan. Di sini saya mengambil contoh pengejaan huruf abjad. Pengucapan harus jelas dan lantang agar anak dapat mengerti apa yang kita